Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun saya tidak melihat wajah-wajah kalian, tetapi dengan melihat wajah saya, tentu itu merupakan sebuah sukacita, terlebih saudara bisa melihat saya dalam keadaan sehat walafiat karena doa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya yang memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi Allah yang kami muliakan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami kasih, yang kami layani, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh kembali bertemu. Meski lewat live streaming, itu tidak mengubah sukacita kami untuk belajar firman Tuhan, mendengar pesan firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu sungguh nyata, menguatkan kami, memberkati kami, meneguhkan kami, membangkitkan kembali semangat kami, dan bahkan menghidupi iman kami yang mungkin dalam beberapa waktu ini mulai lemah, mulai goncang karena keadaan-keadaan yang terjadi bukan saja di sekitar kami, tetapi juga keadaan yang sedang kami hadapi. Allah Roh Kudus, Engkau beracara. Segala intervensi dari segala kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, yang mencuri kebenaran firman-Mu, yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami tolak, dan biarlah kemuliaan-Mu yang nyata. Pakai hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan urapan dan kuasa yang datang daripada Engkau. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kesempatan ini tentu senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun saya tidak melihat Bapak Ibu secara langsung, tetapi Bapak Ibu sudah melihat saya di dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya itu karena doa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas dukungan doa dan perhatian yang luar biasa kepada saya selama ini, sehingga sekian minggu bahkan 1 bulan lebih saya bisa melewati semua krisis kesehatan dengan bersama Kristus, sehingga kesempatan ini saya kembali berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca firman Tuhan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku.
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, terlebih melakukannya di dalam kehidupannya hari demi hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani, ini disebut kitab Ibrani karena secara khusus kitab ini ditulis dan dikirim kepada jemaat Ibrani yang notabene mereka adalah mayoritas orang-orang Yahudi di perantauan, saudara. Nah, kitab Ibrani ini merupakan sebuah kitab yang berbicara secara khusus tentang siapa Yesus. Kalau Bapak Ibu baca mulai dari pasal yang pertama, dia menceritakan atau berbicara secara detail tentang Yesus, siapa Yesus itu, bagaimana kedudukannya, dan apa yang dia lakukan, apa tugasnya, dan siapa sebenarnya Yesus, saudara. Nah, kenapa ini diberikan kepada orang Kristen Yahudi? Karena orang Kristen Yahudi sedang berada dalam aniaya, saudara. Aniaya baik itu tekanan sosial maupun juga aniaya secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lain yang tentunya tidak suka dengan orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus atau orang Yahudi yang bertobat atau orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ada semacam tekanan sosial yang luar biasa. Tekanan sosial itu artinya, nah misalnya di dalam komunitas orang-orang yang beragama Yahudi, orang Yahudi Kristen mungkin dipersulit pekerjaannya, cari kerja susah, sehingga orang Yahudi yang beragama Kristen mengalami tekanan sosial, intimidasi sosial, dan akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak juga orang Yahudi Kristen yang pada akhirnya tidak tahan menderita karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Meskipun secara usia orang Kristen Yahudi ini mereka harusnya menjadi pemimpin, harusnya menjadi pengajar, harusnya menjadi guru yang berbicara tentang iman Kristen, tetapi karena mereka tidak belajar secara mendalam, itu yang membuat mereka tidak mengakar dan kemudian mereka menjadi lemah iman mereka. Bahkan banyak di antaranya yang tadinya begitu setia lalu kemudian kembali ke agama semula, yaitu agama Yahudi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Latar belakang surat Ibrani ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, itu yang membuat mereka kemudian menjadi merasa tertekan dan merasa menderita mengikuti Tuhan, dan mereka banyak yang tidak tahan lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, beberapa waktu ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan, baik itu dari jemaat atau dari beberapa orang, dan berkata, "Pak Pendeta, kapan kita beribadah lagi?" Nampaknya saudara, dalam new normal yang sedang kita jalani sekian bulan ini, itu membuat orang menjadi jenuh di rumah. Membuat orang menjadi bosan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ditambah lagi dengan adanya corona atau COVID-19 ini, saudara, dampaknya yang
telah berdampak dalam setiap sendi kehidupan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keuangan, dan itu berdampak dalam rumah tangga, bahkan dalam dunia pendidikan, dalam dunia perdagangan, dan semua lini kehidupan saudara berdampak dan bahkan hancur karena dampak daripada COVID-19 ini saudara. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, sehingga orang bertanya-tanya sampai kapan ini selesai. Sehingga orang kemudian menanti-nanti semuanya kembali menjadi normal. Orang berharap semuanya kembali menjadi normal. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tren daripada COVID-19 ini, nampaknya perjalanan masih jauh. Meskipun saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada pencobaan, ada percobaan vaksin dari COVID-19 ini, kita doakan supaya tahun depan vaksin itu bisa dipakai dan kita terbebas dari COVID-19. Kita tidak tertekan lagi oleh keadaan, kita bisa hidup normal lagi dan sebagainya saudara. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa saya bisa memahami betapa keadaan ini membuat kita betul-betul tertekan. Kita betul-betul berada di bawah cengkeraman yang begitu kuat. Mungkin saudara berdoa, mohon campur tangan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, minta mujizat dari Tuhan, agar engkau mengalami berkat-berkat di tengah COVID-19 ini. Mungkin masalah ekonomimu makin hari semakin tidak jelas, persoalan keuangan makin hari juga makin tidak jelas, masalah-masalah, dan itu berdampak dengan keluarga kita, berdampak dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan, namun kita belum melihat ada campur tangan yang signifikan dari Tuhan. Itu membuat kita menjadi lemah, itu membuat kita menjadi loyo, itu membuat kita merasa di mana Tuhan? Oh Tuhan, di mana Allah? Kenyataan hidup yang saudara hadapi bertentangan mungkin dengan firman Tuhan yang saudara dapatkan. Fakta yang engkau hadapi kelihatannya tidak seperti apa yang disampaikan para pendeta saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus tetap semangat saudara. Kalau minggu lalu saya berbicara, ayo kita semangat, dan minggu ini kita harus tetap semangat. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kita harus tetap semangat. Di tengah-tengah ekonomi yang terpuruk, kita harus tetap semangat. Di tengah-tengah keluarga mungkin yang mengalami dampak dari COVID-19, yang membuat kita tertekan, terintimidasi oleh keadaan itu, kita harus semangat. Di tengah-tengah doa kita sepertinya tidak terjawab dan tidak didengar oleh Tuhan, kita tetap harus semangat. Saudara, kenapa kita tetap harus semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima itu dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, bangsa atau jemaat Yahudi, orang Ibrani yang saat dalam perantauan, mereka tertekan secara sosial, dan itu berdampak dengan ekonomi mereka, berdampak dengan keuangan mereka. Mereka mengalami kesulitan pekerjaan, mereka tidak bisa memiliki pendapatan yang jelas, pendapatan yang setiap bulan yang real, saudara.
itu membuat mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga penulis Ibrani berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena apa dikatakan? Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saat ini Bapak Ibu yang kesam Tuhan, saya merasa dan melihat bahwa persoalan yang sama sedang terjadi dalam kehidupan banyak orang, saudara. Gereja-gereja mereka mengalami defisit. Saya mendengar dari sahabat, dari teman-teman, di mana mereka mengalami kekurangan secara keuangan, saudara. Mereka berupaya mencari jalan keluar. Bagaimana caranya keluar dari persoalan keuangan yang saat ini semakin hari semakin membelit dan melilit banyak orang, Bapak Ibu yang kesam Tuhan. Dan banyak orang yang kemudian berpikir dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mencari keuntungan sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Yang penting aku dapat untung, menghalalkan segala cara demi untuk mempertahankan hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengarkan Bapak Ibu yang kesam Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ini adalah jaminan Allah bagi saya dan saudara untuk pemeliharaannya, untuk bukan saja penyertaannya, tetapi pemeliharaannya dalam kehidupan saya dan saudara, secara khusus berkaitan dengan ekonomi kita, secara khusus berkaitan dengan keuangan kita. Dia Allah yang tidak saja menyertai, tetapi Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tahu keadaan situasi hidup saudara. Dia tahu persis kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dia bahkan mendengar setiap seruan doa-doa saudara. Mungkin saudara bertanya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Dia memang tahu, kalau memang Dia peduli, kalau memang Dia menyertai, kenapa kenyataannya apa yang saya hadapi saat ini belum juga kunjung selesai? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan berarti lalu kita lepas, lalu kita bebas dari persoalan hidup. Kita punya pemahaman, kerangka berpikir yang salah tentang penyertaan Tuhan. Banyak orang memahami Allah itu seperti dia memandang Superman atau Spiderman. Ketika ada masalah, tiba-tiba Spiderman-nya datang shoot, lalu kemudian menyelesaikan masalah. Ketika ada kecelakaan, tiba-tiba Spiderman datang dengan kecepatan tinggi, mengangkat mobil yang mau ditabrak, saudara, sehingga terhindar dari tabrakan. Ketika ada ada persoalan yang mengancam nyawa, tiba-tiba Spiderman datang dan menghindarkan orang yang terancam itu dari bahaya atau maut. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Allah kita, Allah yang bukan bekerja seperti cara Spiderman atau Superman bekerja, saudara. Kadang Tuhan membiarkan kita melewati padang gurun itu. Kadang Tuhan membiarkan kita dalam tanda kutip melewati onak duri. Bahkan saat melewati kerikil-kerikil yang tajam, bisa jadi kita terluka, berdarah-darah. Bisa jadi kita tertekan secara emosi dengan keadaan-keadaan kenyataan hidup yang saudara alami. Tetapi dengarkan baik-baik, Allah menyertai kita melewati semua tekanan itu. Allah melewati kita,
menyertai kita melewati setiap lembah kekelaman hidup yang saya dan saudara alami. Dia kadang-kadang membiarkan kita melewatinya. Bahkan dalam kita melewatinya, saudara yang kasih dalam Tuhan, sepertinya dia tidak peduli dengan kita. Sepertinya dia tidak mendengar doa kita. Sepertinya dia tidak memperhatikan kita. Tetapi saya mau kasih tahu pada malam hari ini Bapak Ibu yang sama Tuhan. Jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran kegelapan yang mencoba melemahkan imanmu. Jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran kegelapan yang berkata, lihat faktanya tidak seperti firman-Mu. Lihat faktanya tidak seperti firman yang engkau dengar. Saya mau kasih tahu saudara yang kesam Tuhan. Memang faktanya kita dihadapkan dengan keadaan berat hari ini. Memang faktanya segala situasi hidup kita tidak gampang. Tetapi kebenarannya penyertaan Tuhan tidak pernah ia cabut walau sedetik pun. Ketika engkau melewati beban berat, dia menyertai engkau. Penyertaan itu yang memampukan dan menguatkan engkau melewati beban berat itu. Ketika engkau tidak lagi melihat pintu terbuka, dia menyertai engkau sehingga engkau tetap bertahan sampai pada satu saat kelak pintu itu dia buka untuk memberi pertolongan dan kemenangan bagi engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 20 hari saya berada di ruang isolasi. Hari pertama, hari kedua, saya tidak melihat tanda-tanda kesembuhan dari Tuhan. Meskipun saya berkata, Tuhan sembuhkan saya. Meskipun saya tengking sakit penyakit saya, tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Tidak ada tanda-tanda campur tangan Tuhan, saudara. Kadang-kadang secara manusia, melihat kenyataan dengan kebenaran firman seperti bertentangan, saudara yang kasih Tuhan. Itu membuat kita mulai putus asa, mulai marah dengan Tuhan dan berkata, kalau engkau ada Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Saudara, untungnya saya tidak ngomong begitu. Untungnya saya tidak berkata, Tuhan di mana engkau? Tetapi saya tetap bersyukur kepada Allah. Saya tetap percaya hari itu akan tiba bahwa kesembuhan itu Tuhan nyatakan. Haleluya. Kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara hari ini, itu karena campur tangan Tuhan. Kalau saya bisa melewati 20 hari di ruang isolasi yang sempit dan sepi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Saya melewati hari demi hari bersama dengan Dia. Saudara, kemarin pagi ada seorang warga di sini, warga di kampung di mana kita berada ini. Nampaknya dia melihat video saya video kesaksian di YouTube, saudara. Dia berkata, Tuhan Bapak itu sakti bener. Nek orang luar, orang luar itu bahasa Jawanya, wong jopo, saudara ya. Ya, sudah mati katanya, saudara. Dia kata, nek kalau orang luar sudah mati, untung Bapak yang sakit karena Tuhan Bapak sakti. Dalam hati saya berkata, haleluya, puji Tuhan. Bukan kekuatan saya, tetapi penyertaannya yang menguatkan saya dan saudara. Ketika engkau merasa Tuhan jauh, di situ sebenarnya Dia sangat dekat dengan engkau. Lewati proses itu. Jangan khawatir, jangan takut, tetap semangat. Firman-Nya ya dan amin. Dia memberi engkau kekuatan melewati semuanya.
Meski engkau tidak melihat jalan, meski engkau tidak melihat pintu keluar, tetap semangat. Firman-Nya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat. Karena apa? Karena pertolongan kita hanya datangnya dari Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ini merupakan kutipan dari pemazmur, saudara. Raja Daud yang pada saat di mana dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, saudara. Raja Daud, seorang raja, saat ini dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya untuk dibunuh. Seorang raja yang punya kuasa, seorang raja yang punya otoritas, seorang raja yang sangat disegani dan ditakuti. Karena dia bukan saja seorang raja, tetapi dia kan dikenal sebagai pahlawan perang yang luar biasa. Tidak ada musuh yang bisa menaklukkan dia. Tetapi saat ini dia harus lari ke tempat satu dan ke tempat yang lain. Karena dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Saya mau kasih tahu, dia lari sendiri. Tidak ada yang peduli, gak ada yang mau datang menolongnya. Tidak ada yang datang menyertainya. Tidak ada yang dia dapat harapkan. Semua orang tidak berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah manusia. Ketika seseorang terpuruk, saya mau kasih tahu, ada 3 golongan biasanya. Mereka peduli. Golongan pertama, mereka peduli dengan saudara. Mereka mengasihi saudara. Mereka memperhatikan saudara. Yang kedua, ada orang yang hanya sekedar tahu. Sekedar menunggu. Wait and see. Apa sih yang akan terjadi nanti? Mati atau hidup? Mati atau hidup? Saudara kira-kira begitu. Dan golongan ketiga biasanya mereka ikut bertepuk tangan dengan keterpurukan yang saudara hadapi. Dan ini berbahaya, saudara yang kasih Tuhan. Waktu saya masuk di isolasi 20 hari, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sangat bersyukur. Begitu banyak orang peduli. Jemaat-jemaat Tuhan, ada yang WA, Pak Pendeta, kemarin kami berdoa. Ini jemaat loh saudara. Kami berdoa sampai saya menangis berdoa untuk Pak Pendeta. Ada yang telepon via video, saudara yang sama, video call, Bapak Ibu yang sama Tuhan, mendoakan. Itu betul-betul menguatkan Bapak Ibu yang sama Tuhan. Ada yang mengirimkan doa. Dia berdoa terlebih dahulu, doanya direkam begitu Bapak Ibu, lalu dikirimkan saudara. Dan saudara, itu betul-betul memberi penghiburan. Itu betul-betul memberi dampak psikologis. Itu betul-betul memberi kekuatan kepada saya, saudara yang kasih Tuhan. Orang-orang yang peduli ini. Thank you, terima kasih untuk kepedulian yang luar biasa dari saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi Daud dia sendirian. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan adalah penolongku. Siapakah yang dapat menolong aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengarkan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan dalam kita menghadapi persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Hanya satu penolong yang betul-betul peduli, yang betul-betul memberi perhatian, yang betul-betul melihat kita, yang betul-betul merasakan tekanan, persoalan, bahkan penderitaan yang kau hadapi. Dia adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia siap menolong kita. Dia adalah penolong yang tidak pernah mengecewakan saudara. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan tentunya, bukan waktu kita.
Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu yang sama Tuhan, jangan andalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan menganggap bahwa si A aku andalkan, dia pasti mau menolongku. Si B, dia pasti siap campur tangan. Dia pasti siap membantuku untuk mengatasi masalahku. Saudara akan kecewa ketika engkau andalkan manusia. Saudara akan kecewa ketika engkau andalkan kekuatan manusia. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuh hidupmu dengan ketulusan hati, dengan segenap jiwa dan rohmu. Saya mau kasih tahu saudara, dia penolong yang setia. Dia penolong yang pasti. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Puji Tuhan. Tetap semangat. Karena dia adalah penolong kita yang setia. Jangan bergantung kepada manusia. Cari dia. Andalkan dia. Pandang wajahnya. Fokus kepada dia. Dan kita yakin dan percaya. Campur tangannya terjadi dalam kehidupan saudara. Cepat atau lambat pertolongannya terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat. Karena Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan adalah penolong yang setia. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Itu berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara tetap semangat. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kemarin, dulu, 2000 tahun yang lalu. Hari ini dan juga besok dan seterusnya. Dia tidak pernah berubah. Banyak orang meragukan mujizat hari-hari ini. Banyak orang meragukan kasih Tuhan. Banyak orang meragukan apakah iya Tuhan itu melakukan mujizat. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, kok tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan mujizat itu sudah berlalu, sudah selesai, tidak lagi terjadi hari ini. Meskipun mereka berkata, aku percaya Tuhan bisa buat mujizat. Tetapi sekarang ini tidak lagi. Saudara yang kasih Tuhan, menurut saya itu pernyataan yang sama sekali tidak alkitabiah, saudara. Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia sudah melakukan mujizat dengan memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang kerasukan setan dilepaskan, bahkan yang lumpuh berjalan. Bahkan bukan hanya itu saudara yang kasih Tuhan, yang mati dibangkitkan. Maka saya mau kasih tahu, saat ini kuasa yang sama masih bisa bekerja, masih bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya yang betul-betul mengandalkan Dia. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang meminta anak dan istri saya harus di-swab, harus di-rapid. Mereka bisa jadi OTG, orang tanpa gejala, saudara. Tapi tiap malam kami berdoa, kami sepakat. Kami berdoa supaya terjadi mujizat. Saya sudah 20 hari, saudara.
isolasi mandiri di rumah. Kemarin kita telepon ke dinas kesehatan, khususnya yang ada di kota ini. Dan dia berkata, virus itu sudah mati. Persis seperti apa yang dokter katakan kepada saya ketika saya keluar dari rumah sakit. Dia berkata virus itu sudah mati. Dan saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari nanti saya akan swab. Dan saya yakin virus itu memang betul sudah mati. Amin. Karena ada mujizat. Dan saya bersyukur teman-teman yang setiap minggu bersama dengan saya mengambil gambar, rekaman. Bahkan sebelum saya masuk rumah sakit, 10 hari lebih saya bersama dengan mereka. 1 minggu ketemu 3 hari, 3 kali maksudnya saudara. Tapi luar biasanya saya percaya Tuhan lindungi mereka. Karena di rumah sakit saya terus berdoa, Tuhan lindungi orang-orang yang selama ini dekat dengan saya, khususnya dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Bukan cuma keluarga tapi majelis, lindungi mereka. Saya terus berdoa, bukan saja mereka yang terlibat dalam pelayanan, tapi segenap jemaat, bungkus rapat mereka dengan kuasa darah Yesus. Mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Jangan seorang pun yang terkena virus COVID-19. Cukup saya sebagai gembala mereka. Cukup saya sebagai hamba Tuhannya mereka. Dengan demikian, mujizat kesembuhan yang mereka lihat akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat itu masih ada. Dan itulah sebabnya saudara, andalkan Tuhan. Kalau dia bisa melakukan mujizat dahsyat 2000 tahun yang lalu, hari ini pun dia dapat melakukannya. Besok dia dapat lakukannya. Dan bahkan bisa terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala dimensi kehidupanmu yang sedang engkau hadapi saat ini. Tetap semangat, karena Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya kepada saya dan saudara tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang siap memberkati dan buat mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, bangkit. Tak peduli apa keadaanmu saat ini, tetap sabar menantikan mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Saya tidak tahu apa keadaanmu saat ini. Bagaimana situasi hidup saudara saat ini. Engkau mungkin sudah mulai goncang dan goyah iman. Dan engkau mulai mempertanyakan kuasa Tuhan dan keberadaannya. Jika itu engkau, taruh tanganmu di atas dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Engkau tertekan, engkau terintimidasi. Secara psikologis terintimidasi dengan situasi hidup yang engkau hadapi. Taruh tanganmu di atas dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi ini. Segala dan segala isinya. Alam semesta dan segala isinya bergantung kepada Engkau. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuanmu. Engkau Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Engkau Allah yang punya otoritas atas segala situasi hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang siap bukan saja menyatakan mujizat-Mu, bukan saja menjadi penolong bagi kami,
Tetapi penyertaan-Mu, itulah yang meneguhkan dan menguatkan kami. Engkau melihat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini di rumah, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Ada di antara mereka tertekan oleh keadaan ekonomi, keadaan keuangan, pekerjaan mereka semakin hari tidak jelas dan tidak menentu. Mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mungkin mereka sudah berupaya berbuat sesuatu. Mereka berdoa, berseru kepada Tuhan. Namun mereka belum melihat jalan keluar. Mereka belum melihat pintu terbuka. Tapi pagi hari ini, sebagai hamba Yesus Kristus, aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, zaman dan lawatan-Mu terjadi atas hidup mereka. Beri kekuatan mereka melewati masa-masa krisis sampai pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Bapa, lewat kesempatan ini hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam mereka melewati masa pandemi ini, di mana kami harus berisolasi di rumah. Kami tidak boleh bebas berkeliaran kemana-mana seperti pada masa-masa normal. Kami harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang sedang berlangsung. Berkati kami, kuatkan kami, beri kami penghiburan, beri mereka kekuatan melewati masa-masa ini Tuhan. Dan tetap memandang kepada Engkau, melihat kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang punya otoritas atas segala keadaan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala sakit penyakit, virus corona yang menyerang hidup mereka. Berkati segenap jemaat-Mu, lingkupi mereka, lindungi mereka mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tak seorang pun Tuhan yang tertular dengan virus corona. Sembunyikan mereka dari mata corona. Sembunyikan mereka dari segala mara bahaya. Kami hidup sehat, kami hidup kuat dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kerinduan untuk mengadakan ibadah secara online maupun di ruang gereja. Tuhan Engkau tolong, biarlah pada akhirnya semua dapat berjalan dengan baik. Dan beberapa minggu ke depan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Engkau sertai, Engkau tolong juga supaya sakramen ini kami dapat ikuti dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih dan hidup yang kudus. Kami menaruh segala harapan dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja ini. Lawatan Tuhan terjadi atas gereja ini. Gereja ini akan berdampak bagi kota ini. Gereja ini akan membawa kesaksian yang hidup. Hamba berdoa untuk kota ini Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah atas kota di mana kami berada. Berkati kota ini supaya kesejahteraannya menjadi kesejahteraan kami. Kemuliaan kemajuan kota ini juga menjadi kemajuan kami. Buka pintu surga, curahkan berkat-Mu atas kota ini. Curahkan belas kasihan-Mu agar banyak orang membuka hatinya bagi Engkau Tuhan dan menerima Engkau sebagai juru selamat secara pribadi. Berkati Indonesia yang juga di bawah cengkeraman COVID-19. Hari ini corona semakin meraja, semakin banyak orang yang terpapar dan tertular dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya saat itu akan tiba, hari itu akan tiba. Tuhan menghentikan semuanya. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang saat ini mencoba untuk mencari obat sebagai
atau vaksin dari COVID-19. Ada beberapa negara yang sudah hampir pada tahap final. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong. Sehingga COVID-19 anti atau vaksin dari COVID-19 ini betul-betul ditemukan dan menolong manusia, kemanusiaan. Sehingga dunia bisa selesai dengan COVID-19 dan kembali kepada kehidupan yang normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat yang hidup, menyertai kami sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.